Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dan juga pastinya bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang pastinya Anda semuanya tidak asing suaranya ya, karena beliau selalu hadir menemani saya, hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda, dan pastinya masih dalam program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. STG Probio, We Love, We Care, We Share, yang pasti ini juga terbuat dari bahan alami. Dan seperti informasi di beberapa bincang sehat kita, bahwa STG Probio terbuat dari bahan alami dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja, tidak hanya orang dewasa, dan anak-anak ini juga tetap diperbolehkan mengkonsumsinya ya. Sahabat Sehat Indonesia, STG Probio ini adalah salah satu produk herbal plus probiotik alami yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Dan STG Probio mampu membantu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. STG Probio sudah bersertifikat halal ya dari MUI. Kemudian pastinya STG Probio ini pun juga sudah berbadan POM, merupakan produk 100% alami dan produk terbaik Indonesia. Sahabat Sehat Indonesia, salah satu penyakit yang ini tidak jarang terjadi di antara kita. Nah, beberapa saat yang lalu kita sudah membahas terkait dengan penyakit gangguan hati. Nah, yang mana kali ini sangat erat sekali hubungannya dengan penyakit hepatitis. Dan ini merupakan janji kita di beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas informasi kesehatan terkait dengan penyakit hepatitis dan bagaimana cara penyembuhannya, gejalanya seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita. Baik, dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah siap memberikan segudang informasi kesehatan untuk Anda, untuk kita semuanya pastinya. Beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia, Mas Ali Mustafa. Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ali Mustafa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, tentu tetap dalam keadaan sehat dan strong. Oke, setiap kali kita berbincang sehat bersama Mas Ali, saya selalu tanya tentang kabar beliau. Karena apa? Kalau nanti Mas Ali nggak sehat, kita nggak ada temennya lagi. Iya. Jadi selalu saya bertanya, Mas Ali bagaimana kabarnya? Dan saya juga akan merasa lega karena beliau dalam keadaan sehat dan masih strong, dimana hari ini juga masih siap menemani Anda semuanya. Pastinya masih menghadirkan sederetan informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Sahabat Sehat Indonesia, terkait dari penyakit hepatitis. Nah, ini kan hari ini sesuai dengan janji kita di perjumpaan sebelumnya Mas Ali ya. Iya. Kan kita pernah membahas terkait dengan gangguan fungsi hati, yang mana itu kan memang sangat erat kaitannya dengan penyakit hepatitis ya. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan penyakit hepatitis ini Mas Ali ya. Nah, kalau menurut medis bisa diinformasikan oleh Mas Ali, sebenarnya hepatitis itu apa ini Mas Ali? Ya, hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati ataupun liver ya. Hepatitis ini bisa disebabkan karena infeksi virus, bisa juga disebabkan karena faktor lain. Nah, seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol ini juga bisa memicu hepatitis. Nah, penggunaan obat-obatan tertentu, obat-obatan kimia tertentu ini juga bisa memicu hepatitis ataupun karena penyakit autoimun. Nah, ini pun juga harus disertai dengan tanda-tandanya. Demikian. Oke, jadi terkait dari pengertian hepatitis tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ali Mustafa ya. Kalau kita membahas seputar hepatitis ini sama halnya dengan gangguan fungsi hati, pasti akan panjang sekali penjabarannya Mas Ali ya. Iya. Nah, kalau hepatitis sendiri ini sebenarnya ada berapa macam ini Mas Ali? Ya, hepatitis sendiri ada banyak ya Mbak ya. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, bahkan ada hepatitis karena faktor hepatitis alkoholik ya, hepatitis autoimun itu juga ada. Oke, jadi memang dari hepatitis sendiri jenisnya sangat
banyak sekali ya Mas Ali ya. Dan hepatitis sendiri ini memang ada beberapa yang menular dan juga ada hepatitis yang tidak menular. Iya. Kalau setahu saya seperti itu Mas Ali, ini benar ya? Betul, iya betul. Jadi memang hepatitis itu ada hepatitis yang menular dan ada yang hepatitis tidak menular. Iya. Jadi kalau kita membahas seputar hepatitis itu, saya pernah memiliki teman di mana anaknya itu memang masih kecil sekali dan ini mengalami penyakit hepatitis dan sempat dirawat beberapa hari yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Iya. Jadi memang kalau terkait dengan yang namanya hati, ini kan memang masih ada kaitannya sama hati kan. Nah ini kita memang juga harus waspada. Ternyata tidak hanya di usia tua yang bisa terkena penyakit hepatitis ya. Iya, betul. Dan bahkan itu anak dari sahabat saya, ini usianya masih sekitar 3 bulan ini Mas Ali ya. Dan ternyata si kecil tidak bisa bertahan karena memang kondisi yang buruk, akhirnya sampai tidak ada seperti itu ya. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari pengertian hepatitis, jenisnya hepatitis, ternyata juga banyak sekali, hepatitis A, hepatitis B dan sebagainya. Nah, untuk gejala atau tanda-tanda seseorang menderita hepatitis itu apa Mas Ali? Iya, saya sampaikan bahwa hepatitis ini ditandai dengan munculnya berupa demam, nyeri pada sendi, nyeri pada perut. Ada juga terlihat di kulit kuning atau seperti penyakit kuning, bahkan di kelopak mata ini warnanya kuning juga. Nah, hepatitis ini dapat bersifat akut atau cepat dan juga tiba-tiba. Bau bisa juga apabila tidak segera diatasi ini menyebabkan kronis. Nah, tak jarang apabila hepatitis ini kronis menimbulkan komplikasi ke gagal hati, sirosis dan kanker hati juga. Demikian. Oke, memang ya kanker hati ini termasuk dalam kategori hepatitis ya pada akhirnya ya. Iya, betul. Oke, jadi sahabat sehat Indonesia, ini Anda harusnya hari ini tetap setia bareng sama radio kesayangan Anda, karena memang hari ini kita akan membahas seputar hepatitis. Terkadang kalau penyakit hepatitis ini orang sangat acuh ya, atau mungkin cuek. Kalau misalkan terjadi tanda-tanda atau gejala yang sedemikian tadi seperti diinformasikan, kadang orang sering mengabaikan gitu Mas Ali ya. Jadi nanti kita akan membahas bahaya-bahayanya atau bagaimana tentang penyakit ini selanjutnya ya. Ini tentunya kalau hepatitis nanti juga akan bisa menimbulkan komplikasi juga soalnya ya. Jadi pastikan untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia tetap stay tune bareng sama radio kesayangan Anda, karena hari ini di program kita Bincang Sehat bersama STG Probio, kita akan membahas seputar penyakit hepatitis dan jenis-jenis dari penyakit hepatitis sendiri ya. Jadi pastikan Anda semuanya tetap bersama kami di Dialog Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dan juga pastinya bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang pastinya Anda semuanya tidak asing suaranya ya, karena beliau selalu hadir menemani saya dan hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda, dan pastinya masih dalam program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. STG Probio, we love, we care, we share, yang pasti ini juga terbuat dari bahan alami. Dan seperti informasi di beberapa bincang sehat kita, bahwa STG Probio terbuat dari bahan alami dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja, tidak hanya orang dewasa, dan anak-anak ini juga tetap diperbolehkan mengkonsumsinya ya. Sahabat sehat Indonesia, STG Probio ini adalah salah satu produk herbal plus probiotik alami yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Dan STG Probio mampu membantu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. STG Probio sudah bersertifikat halal ya dari MUI. Kemudian pastinya STG Probio ini pun juga sudah berbadan POM, merupakan produk 100% alami dan produk terbaik Indonesia. Sahabat sehat Indonesia, salah satu penyakit yang ini tidak jarang terjadi di antara kita. Nah, beberapa saat yang lalu kita sudah membahas
terkait dengan penyakit gangguan hati. Nah, yang mana kali ini sangat erat sekali hubungannya dengan penyakit hepatitis. Dan ini merupakan janji kita di beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas informasi kesehatan terkait dengan penyakit hepatitis dan bagaimana cara penyembuhannya, gejalanya seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita. Baik, dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah siap memberikan segudang informasi kesehatan untuk Anda, untuk kita semuanya pastinya. Beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia, Mas Ali Mustafa. Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ali Mustafa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi, tentu tetap dalam keadaan sehat dan strong. Oke, setiap kali kita berbincang sehat bersama Mas Ali, saya selalu tanya tentang kabar beliau. Karena apa? Kalau nanti Mas Ali nggak sehat, kita nggak ada temennya lagi. Iya. Jadi selalu saya bertanya, Mas Ali bagaimana kabarnya? Dan saya juga akan merasa lega karena beliau dalam keadaan sehat dan masih strong, dimana hari ini juga masih siap menemani Anda semuanya. Pastinya masih menghadirkan sederetan informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Sahabat Sehat Indonesia, terkait dari penyakit hepatitis. Nah, ini kan hari ini sesuai dengan janji kita di perjumpaan sebelumnya Mas Ali ya. Iya. Kan kita pernah membahas terkait dengan gangguan fungsi hati. Iya. Yang mana itu kan memang sangat erat kaitannya dengan penyakit hepatitis ya. Iya. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan penyakit hepatitis ini Mas Ali ya. Nah, kalau menurut medis bisa diinformasikan oleh Mas Ali, sebenarnya hepatitis itu apa ini Mas Ali? Ya, hepatitis sendiri adalah peradangan pada hati ataupun liver ya. Hepatitis ini bisa disebabkan karena infeksi virus, bisa juga disebabkan karena faktor lain. Nah, seperti kebiasaan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol ini juga bisa memicu hepatitis. Nah, penggunaan obat-obatan tertentu, obat-obatan kimia tertentu ini juga bisa memicu hepatitis ataupun karena penyakit autoimun. Nah, ini pun juga harus disertai dengan tanda-tandanya. Demikian. Oke, jadi terkait dari pengertian hepatitis tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ali Mustafa ya. Kalau kita membahas seputar hepatitis ini sama halnya dengan gangguan fungsi hati, pasti akan panjang sekali penjabarannya Mas Ali ya. Iya. Nah, kalau hepatitis sendiri ini sebenarnya ada berapa macam ini Mas Ali? Ya, hepatitis sendiri ada banyak ya Mbak ya. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, bahkan ada hepatitis karena faktor hepatitis alkoholik ya, hepatitis autoimun itu juga ada. Oke, jadi memang dari hepatitis sendiri jenisnya sangat banyak sekali ya Mas Ali ya. Dan hepatitis sendiri ini memang ada beberapa yang menular dan juga ada hepatitis yang tidak menular. Iya. Kalau setahu saya seperti itu Mas Ali, ini benar ya? Betul. Iya betul, betul. Jadi memang hepatitis itu ada hepatitis yang menular dan ada yang hepatitis tidak menular. Iya. Jadi kalau kita membahas seputar hepatitis itu, saya pernah memiliki teman di mana anaknya itu memang masih kecil sekali dan ini mengalami penyakit hepatitis dan sempat dirawat beberapa hari yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Iya. Jadi memang kalau terkait dengan yang namanya hati, ini kan memang masih ada kaitannya sama hati kan. Iya. Nah, ini kita memang juga harus waspada. Ternyata tidak hanya di usia tua yang bisa terkena penyakit hepatitis ya. Iya, betul. Dan bahkan itu anak dari sahabat saya ini usianya masih sekitar 3 bulan ini Mas Ali ya. Iya. Dan ternyata si kecil tidak bisa bertahan karena memang kondisi yang buruk, akhirnya sampai tidak ada seperti itu ya. Iya. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dari pengertian hepatitis, jenisnya hepatitis ternyata juga banyak sekali, hepatitis A, hepatitis B dan sebagainya. Nah, untuk gejala atau tanda-tanda seseorang menderita hepatitis itu apa Mas Ali? Iya, saya sampaikan bahwa hepatitis ini ditandai dengan munculnya berupa demam, nyeri pada sendi, nyeri pada perut,
ada juga terlihat di kulit kuning atau seperti penyakit kuning, bahkan di kelopak mata ini warnanya kuning juga. Nah, hepatitis ini dapat bersifat akut atau cepat dan juga tiba-tiba. Bau bisa juga apabila tidak segera diatasi ini menyebabkan kronis. Nah, tak jarang apabila hepatitis ini kronis menimbulkan komplikasi ke gagal hati, sirosis dan kanker hati juga. Demikian. Oke, memang ya kanker hati ini termasuk dalam kategori hepatitis ya pada akhirnya ya. Betul. Oke, jadi sahabat sehat Indonesia, ini Anda harusnya hari ini tetap setia bareng sama radio kesayangan Anda, karena memang hari ini kita akan membahas seputar hepatitis. Terkadang kalau penyakit hepatitis ini orang sangat acuh ya, atau mungkin cuek. Kalau misalkan terjadi tanda-tanda atau gejala yang sedemikian tadi seperti diinformasikan, kadang orang sering mengabaikan gitu Mas Ali ya. Jadi nanti kita akan membahas bahaya-bahayanya atau bagaimana tentang penyakit ini selanjutnya ya. Ini tentunya kalau hepatitis nanti juga akan bisa menimbulkan komplikasi juga soalnya ya. Jadi pastikan untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia tetap stay tune bareng sama radio kesayangan Anda, karena hari ini di program kita Bincang Sehat bersama STG Probio kita akan membahas seputar penyakit hepatitis dan jenis-jenis dari penyakit hepatitis sendiri ya. Jadi pastikan Anda semuanya tetap bersama kami di Dialog Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.